Listrik, sepeda listrik. Kevin berkata hampir tanpa sadar, sudut matanya bergerak-gerak, dan kedalaman buruk muncul di ingatannya. Ya, itu sepeda listrik. Tadinya saya ingin mengantarnya ke sana, tapi dia bilang tidak perlu, kata Yvonne. Saat Anda bertemu Tuan York, Anda harus sopan. Saya telah mengatakan banyak hal baik mengenai Anda kali ini. Dia mempertimbangkan kembali untuk berinvestasi di Auto City Anda. Jika Anda mengabaikannya, saya tidak dapat membantu Anda. Setelah mengatakan ini, Yvonne menutup telepon. Dia masih memilah informasi dan sangat sibuk. Suara bip telepon terdengar, dan saat ini Kevin merasakan dengungan di kepalanya. Tuan York, low profile, sepeda listrik. Dirinya kira itu mungkin orang itu. Ketika ide ini muncul di benaknya, Kevin sendiri hampir ketakutan setengah mati. Saat berikutnya, dia berlari langsung ke aula, meraih supervisor kecil yang menerima Harvey di awal, dan berkata dengan tegas, "Ayo, panggil Harvey yang datang. Ajak dia kembali, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan." Supervisor muda itu terkejut dan berkata, "Tuan Quinn, apakah Anda berbicara tentang pria yang hanya seorang pekerja lepas itu? Mengapa kamu makan makanan lunak? Bukan urusanmu apa yang dimakan orang lain. Berhentilah berbicara omong kosong dan segera cari orang itu." Kevin menyorotinya dan mengutuk. "Kalau kamu tidak berhasil dan kemungkinan besar akan gagal mencari orang itu, pergilah dan jangan kembali. Juga, kalian, tolong lupakan apa yang baru saja kalian lihat. Tidak ada yang boleh mengucapkan kata pun, kalau tidak aku akan menembakmu." Setelah mengatakan ini, Kevin terlihat cemas. Jika Harvey benar-benar Tuan York dari York Enterprise, dengan sikapnya, dia masih ingin mengejar istrinya. Begitu memikirkan hal ini, keringat dingin muncul di punggung Kevin. Ada apa dengan orang-orang kaya ini? Tidak membayangkan berpura-pura kaya, mengapa tetap low profile jika tidak ada urusan? Pada saat ini, Kevin sangat menyesal hingga dia hampir memukul dirinya sendiri sampai mati. Pengawas kecil itu tidak berani mengatakan apapun saat ini. Meskipun dia menahannya, dia tetap berlari cepat keluar ruang pameran. Beberapa menit kemudian, supervisor muda itu menemukan Harvey yang sedang mengisi baterai skuter. Tuan Quinn meminta Anda kembali." Melihat pemandangan ini, supervisor muda itu menghela nafas lega dan berkata dengan nada yang rumit. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Quinn tiba-tiba ingin menantu yang menumpang ini kembali. Harvey bahkan tidak melihatnya, dan berkata dengan tenang, "Apakah Auto City yang subur ini adalah kantor pemerintah? Jika kamu ingin aku pergi, aku harus pergi. Jika kamu ingin aku tinggal, aku harus tinggal. Aku tidak akan pergi." Mendengar perkataan Harvey, supervisor kecil itu hampir menangis. Dia meraih tangan Harvey dan berkata dengan cepat, "Tuan, tolong. Saya memiliki sikap yang buruk sebelumnya, dan saya minta maaf. Tetapi jika Anda tidak mengikuti saya kembali, saya akan kehilangan pekerjaan. Jika kamu tidak kembali bersamaku, aku akan mati di sini." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, supervisor kecil itu tersipu. Dia selalu meremehkan orang-orang miskin. Tidak disangkanya bahwa hari ini, dia akan memohon kepada orang miskin dengan suara pelan, dan bahkan mengancam kematian dirinya sendiri. Harvey memandangnya dari atas ke bawah, dan ketika dia melihat raut wajahnya bahwa dia akan bunuh diri jika dia tidak kembali, dia berkata tanpa daya, "Oke, aku akan kembali bersamamu, tapi baterai skuterku belum terisi penuh, mohon bantuannya." Oke. Pengawas kecil itu tidak peduli betapa pentingnya menggerakkan skuter listrik saat ini. Selama Harvey mau kembali, dia bisa membiarkan membawa sepeda listrik. Beberapa menit kemudian, Auto City. Supervisor junior dengan sopan mengundang Harvey ke kantor manajer umum. Tuan York. Begitu dia melihat Harvey, Kevin melompat dari mejanya dan berjalan dengan senyuman di wajahnya. Harvey duduk dengan santai di sofa, menatap pria ini dengan ringan. Lalu berkata dengan dingin, "Dikatakan bahwa seorang wanita bisa jatuh cinta lebih cepat daripada dia membaca buku. Saya tidak menyangka bahwa ketika seorang pria tidak tahu malu, dia akan segera jatuh cinta. Apakah kamu akan berdoa ketika kamu mengundangku kembali?" Wajah Kevin menjadi sedikit gelap, tapi saat ini dia tidak yakin dengan identitas Harvey. Dia hanya bisa menahannya dan berkata dengan hati-hati,
Baiklah, Tuan York, Anda adalah presiden baru York Enterprise. Apakah ini sudah berakhir? Harvey tidak segera menjawab, tetapi berkata dengan senyuman tipis, apa? Jika saya bukan Tuan York, maukah Anda, Tuan Quinn, meminta seseorang mengusir saya? Tidak berani. Sekalipun Anda tidak lewat, Anda tetaplah seorang tamu. Kevin tersenyum meminta maaf, saya tidak tahu, Tuan York. Harvey terlalu malas untuk memperhatikannya, tapi memutar nomor tepat di depannya. Presiden, terdengar suara wanita penuh hormat dari seberang, itu adalah suara Ivne. Jantung Kevin berdebar kencang, dan dia merasa pusing. Lalu dia tergeletak di lantai.